Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Afifa. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai struktur gen, proses proses dari ekspresi gen dan sintesis protein atau proses pembuatan protein dalam suatu makhluk hidup. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tiga pokok pembahasan. Yang itu pertama, struktur gen, kedua, proses ekspresi gen, dan tiga, sintesis protein. Dan sebelum kita membahas tiga materi tersebut, tiga pokok pembahasan kita pada video ini, kita lebih dahulu harus tahu dulu apa sih gen itu. Karena apabila kita ingin membahas ketiganya, kita harus tahu dulu materi dasarnya, yaitu gen. Jadi di sini kita akan cari tahu apa sih itu gen. Jadi, gen adalah bagian dari kromosom pembawa substansi materi genetik. Jadi, gen adalah bagian dari kromosom yang terdiri atas beberapa unit kesatuan DNA yang mengendalikan ciri genetik dari suatu makhluk hidup melalui pembentukan polipeptida yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Setelah kita mengetahui definisi dari apa sih gen, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai struktur gen. Jadi, gen terdapat di dalam lokus kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, di mana asam nukleat tersebut berupa DNA dan RNA yang biasanya berukuran antara 4-8 mikron. Setiap gen bertanggung jawab untuk mengontrol satu sifat khusus yang biasanya dituliskan dalam simbol huruf kapital yang berarti dominan dan huruf kecil yang berarti resesif. Kemudian, dari struktur gen tersebut terdapat komponen-komponen struktur gen, yaitu pertama ada DNA atau asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan dasar gen yang berbentuk heliks ganda, yang dimana artinya heliksnya itu ada dua yang saling beruntai, terdiri dari untaian nukleotida yang berpasangan. Kemudian yang kedua ada nukleotida, yaitu unit pembangun DNA yang terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian yang ketiga komponen dari struktur gen yaitu basa nitrogen atau pasangan basa, di mana di dalam gen itu terdapat pasangan basa yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin. Kemudian ada sitosin yang selalu berpasangan atau selalu berikatan dengan guanin melalui ikatan hidrogen.
Nah, setelah kita mengetahui definisi, struktur, dan bagian-bagian dari struktur gen, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk mensintesis produk gen fungsional, biasanya berupa protein yang melaksanakan fungsi tertentu. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu sistensi atau sintesis protein, di mana berarti dari kata sintesis yaitu suatu proses pembentukan protein. Sintesis protein sendiri merupakan proses biologis penting di mana sel-sel tubuh membuat protein baru dari asam amino berdasarkan informasi genetik yang terkode di dalam DNA. Seperti gambar yang saya berikan di samping, di mana ada sebuah gen yang sudah mengalami proses uh, ekspresi gen, di mana nanti hasil akhir dari semua ketiga proses ini untuk melakukan ekspresi protein. gen dan sintesis protein memerlukan 3 tahapan, yaitu replikasi DNA, transkripsi DNA, dan translasi DNA. Di sini saya akan menjelaskan replikasi DNA itu apa. Proses replikasi DNA adalah mekanisme biologi di mana satu molekul DNA digandakan menjadi 2 molekul DNA identik yang terjadi selama pembelahan sel. Proses ini melibatkan pemisahan 2 untai DNA oleh enzim, lalu masing-masing untai digunakan sebagai cetakan atau template. DNA polimer kemudian menambahkan nukleotida baru secara komplementer untuk membentuk 2 untai DNA baru. Tahapannya meliputi inisiasi, dimulai dari titik awal, kemudian elongasi substansi untai baru, dan terminasi, yaitu penyelesaian proses dari perbaikan kesalahan. Jadi inti dari proses replikasi yaitu mengubah satu molekul DNA menjadi 2 molekul DNA yang identik dengan cara pembelahan yang dilakukan oleh enzim. Kemudian ditambahkan nukleotida untuk menghasilkan 2 unit DNA baru. Selanjutnya ada transkripsi DNA. Transkripsi DNA adalah proses penting dalam ekspresi gen, yaitu saat informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA ditransfer menjadi molekul RNA, khususnya messenger RNA. Atau proses ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi RNA, polimer menempel pada daerah promotor DNA dan membuka heliks untuk membentuk gelembung transkripsi. Pada elongasi DNA, polimer bergerak sepanjang untai DNA, cetakan atau template train dari arah 3 kubik ke 5 kubik dan menyusun rantai mRNA ke arah 5 kubik ke 3 kubik. Pada terminasi RNA polimer mencapai sinyal terminator sehingga mRNA dilepaskan. Selanjutnya ada tahapan terakhir, yaitu translasi DNA, yaitu proses translasi adalah sistensi protein menggunakan template mRNA dari transkripsi DNA tadi yang dibaca oleh ribosom yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi di sini dimulai saat ribosom atau transfer RNA tRNA memberikan inisiator dengan kodon start pada mRNA. Selama elongasi,
tRNA lain membawa asam amino yang sesuai dengan kodon berikutnya, dan asam amino tersebut ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Terminasi terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop yang memicu pelepasan protein lengkap dari ribosom. Jadi inti dari translasi DNA ini merupakan lanjutan dari transkripsi DNA yang menghasilkan mRNA, dan di sini akan ditransfer ke ribosom untuk menghasilkan polipeptida atau bisa disebut juga dengan protein. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi yang merupakan terdapat dari struktur gen, proses ekspresi gen, dan sintesis protein itu adalah merupakan suatu proses yang dimana hasil akhirnya itu akan menghasilkan suatu untaian protein yang telah melewati tahapan replikasi, transkripsi, dan translasi. Hasil akhirnya akan menghasilkan protein, di mana protein ini merupakan suatu molekul yang sangat penting yang akan menyusun tubuh dari suatu makhluk hidup tersebut. Itulah mengapa proses ini saling berikatan, karena gen merupakan suatu unik yang akan diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, cara menurunkannya itu anak di dalam rahim akan terbentuk dengan protein-protein tersebut, sehingga setelah lahir dia bisa berbentuk seperti manusia. Di situ itu merupakan suatu proses yang melibatkan ekspresi gen dan sintesis protein. Oke, sekian video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.